Selamat pagi pemirsa. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Rida Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 6 DPR RI yang berharap BP Batam untuk melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat dalam penyelesaian kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang. Terkait kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat bersama Badan Pengusahaan Batam pada beberapa waktu lalu. Pada kesempatan ini, Komisi 6 DPR RI mencecar Kepala Badan Pengusahaan Batam yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam. Anggota Komisi 6 Hilmi mempertanyakan konflik yang terjadi imbas mega proyek strategis nasional Rempang Eco City. Menurutnya, BP Batam seharusnya dapat mendahulukan pendekatan humanis kepada masyarakat untuk menghindari bentrok fisik. Artinya, solusi relokasi perlu dijalankan dengan aksi yang lebih preventif, yaitu menghindari potensi tindak kekerasan yang kontraproduktif. BP Batam ini kan seharusnya kan dengan adanya anggaran yang double dari BAD dan APBN itu kan bisa sangat bagus lah, tapi lumayan lah daripada dulu-dulu Pak infrastrukturnya ini. Tapi saya sangat sayangkan kemarin itu terjadi peristiwa demo yang mengakibatkan korban luka bagi aparat dan pendemo. Pembangunan Pulau Rempang menjadi Rempang Eco City merupakan proyek pemerintah yang masuk sebagai salah satu program strategis nasional tahun 2023. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, kawasan Rempang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Batam yang mampu bersaing dengan negara tetangga. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya dari Komisi 11 DPR RI yang menilai kenaikan gaji aparatur sipil negara sebesar 8% dan juga itu belum sesuai dengan gejolak inflasi yang terjadi selama 10 tahun belakangan. Pada rapat tahunan MPR RI dan rapat bersama DPR dan DPD RI 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan gaji aparatur sipil negara sebesar 8%. Namun, Komisi 11 DPR RI menilai persentase kenaikan itu belum sesuai dengan tingkat inflasi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara, menyampaikan sejumlah kementerian dan lembaga tengah mengajukan tambahan anggaran APBN untuk kenaikan gaji ASN. Namun, kenaikan gaji 8% dinilai belum sesuai dengan gejolak inflasi yang terjadi selama 10 tahun belakangan, di mana tiap tahun mengalami inflasi rata-rata sekitar 4%. Ya, saya kira kalau terkait dengan penambahan anggaran yang kita setuju tadi itu adalah hasil dari pidato Presiden yang menaikkan gaji ASN itu sebesar 8%. Jadi kalau terkait dengan isu yang selama ini terjadi di Kementerian Keuangan, saya kira tentu dengan kenaikan gaji tadi sekalipun hanya 8% itu minimal juga sudah bisa mengurangi ya niat-niat yang tidak benar dari seluruh jajaran ASN, terutama tentu di Kemenkeu. Sudah 10 tahun terakhir ini tidak pernah ada kenaikan gaji ASN, sekalipun memang ada beberapa formula yang menyebabkan mereka mendapatkan take home pay yang lebih tinggi dari biasanya, tapi secara umum penambahan atau kenaikan gaji itu baru terjadi sekarang ini dan itu hanya 8%. Itu pun sebenarnya masih tidak sesuai dengan inflasi yang terjadi selama 10 tahun ini. Kenaikan gaji ASN sebesar 8% ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan, sehingga terjadi reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah yang lebih kuat dan berintegritas. Adila dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Insentif perpajakan bagi investor perlu menjadi pertimbangan pada revisi Undang-Undang IKN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVN 09 pemirsa. Komisi 2 DPR RI berharap Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan perlakuan ramah pajak bagi para investor yang dinilai memiliki peranan penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Insentif perpajakan bagi investor perlu menjadi pertimbangan pada revisi Undang-Undang IKN. Komisi 2 DPR RI menilai revisi tersebut dapat semakin banyak menarik investor untuk berinvestasi di IKN. Anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menegaskan, sebagai ibu kota yang baru, IKN harus memiliki nilai lebih, di mana pembuatan RUU IKN juga perlu mempertimbangkan perkembangan daerah-daerah di sekitarnya. Perkembangan itu tentunya tidak lepas dari peran penting investor di IKN. Oleh karenanya, Otorita Ibu Kota Nusantara diminta dapat memberikan perlakuan ramah pajak untuk para investor. Kalau toh memang di sana harus IKN itu lebih baik, dalam bentuk apa lebih baiknya? Apakah di sana ada tax ratio ataupun tax havennya, ataukah di sana nilai pajaknya lebih murah, ataukah memang bebas pajak? Kita nggak tahu seperti apa. Karena di undang-undang ini belum selesai, masih tarik ulur antara satu dengan yang lain. Namun harapan kami kalau toh memang IKN ingin berdiri, seharusnya IKN bebas pajak supaya bisa mengundang investasi sebanyak-banyaknya di sana. Harapan kalau ada investasi tentunya nanti akan tumbuh berkembang. Pada saat tumbuh berkembang inilah kita baru bisa memungut pajaknya seperti itu. Jangan dihajar di depan dulu seperti itu. Kalau dihajar di depan tentunya anggaran kita nggak cukup. Sementara APBN kita sendiri sekarang defisit seperti itu. Selain itu, Heru Gunawan juga menyampaikan bahwa bentuk pemerintahan Ibu Kota Nusantara perlu diatur dan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan RUU IKN. Jangan sampai kebijakan-kebijakan dalam RUU IKN bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adila dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen mendorong penguatan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Armenia yang diharapkan dapat menjadi pintu gerbang menuju kerjasama dengan negara Eurasia, serta dapat meningkatkan perekonomian kedua negara. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berharap grup bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Armenia dapat memperkuat kerjasama kedua negara. Usai menerima kunjungan Parlemen Armenia, Wakil Ketua BKSAP Putu Supatmarudana mendukung upaya kerjasama pembangunan berkelanjutan dengan Armenia.
Menurutnya, Armenia merupakan pintu gerbang menuju kerjasama dengan negara Eurasia. Untuk itu, Putu Supatma menekankan komitmen DPR dalam mendukung organisasi multilateral maupun organisasi lainnya. Kita ketahui Armenia merupakan pintu gerbang ya, negara pintu gerbang menuju Euro-Asian country yang memang saat ini kita perlu banyak melakukan engagement untuk peningkatan kerjasama di segala bidang. Kita yang terpenting pertama adalah bagaimana membangun kerjasama antar parlemen Indonesia dan Armenia. Mereka telah membentuk grup kerjasama bilateral. Selain itu, Ketua BKSAP Fadlizon mengatakan jalinan hubungan bilateral dengan Armenia dapat mulai diwujudkan melalui pembukaan Kedutaan Besar Indonesia di Armenia, sebagaimana Armenia telah membuka kedutaan besar di Indonesia. Penguatan hubungan kedua negara ini diharapkan dapat menunjang kerjasama yang lebih berdampak ekonomi seperti pariwisata. Jadi mereka ingin ada resiprokal dan mereka juga berharap Indonesia membuka kedutaan besar di Armenia karena Armenia sudah membuka kedutaan besar di Indonesia, jadi yang resident. Kalau sekarang kan kedutaan Indonesia di Armenia itu di-cover dari Ukraina, dari Kiev. Dan juga mereka berharap ada kerjasama di berbagai bidang yang lain karena potensi termasuk di bidang pariwisata. Mario dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI berharap mahasiswa untuk aktif dan kreatif berperan dalam membangun bangsa sehingga dapat menjadi agen perubahan yang memiliki kesadaran terhadap sekelilingnya. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar memberikan pidato kebangsaan di hadapan 2088 wisudawan Universitas Negeri Surabaya. Pada gelaran wisuda ke-107 Universitas Negeri Surabaya di Geraha UNESA, Muhaimin memaparkan sejumlah tantangan global yang dihadapi lulusan perguruan tinggi saat ini, mulai dari krisis pangan, energi, dan finansial. Sejumlah tantangan itu membutuhkan kesungguhan pemerintah, sekaligus gagasan akademisi untuk melakukan perbaikan pembangunan nasional. Berkaitan dengan itu, Muhaimin berpesan, para wisudawan harus terus belajar dan memberi kontribusi untuk masyarakat. Intinya bahwa tantangan kita sebagai bangsa ini membutuhkan para generasi yang mampu menghadirkan bukan saja kompetensi, tetapi juga kiprah untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan bangsa, memberdayakan negara. Oleh karena itu skill harus dipandu dengan mental, dipandu dengan pengalaman menghadapi masalah. Oleh karena itu diharapkan nanti setiap lulusan perguruan tinggi khususnya UNESA ini benar-benar tidak menjadi lulusan yang kemudian bingung, tetapi langsung bisa bergerak di seluruh lini kehidupan. Kalau tidak cari kerja dalam artian ngantri, tetapi inisiatif untuk berperan dan berkiprah. Muhaimin berharap mahasiswa dapat aktif dan kreatif dalam membangun bangsa, sehingga tidak hanya dianggap sebagai penghafal konsep, ide, dan rumus, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memiliki kesadaran terhadap sekelilingnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar acara Parlemen Remaja yang dimulai pada tanggal 11 hingga 16 September yang lalu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya?
Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09 pemirsa. Program Parlemen Remaja merupakan ajang untuk mengedukasi para pelajar SMA sederajat terkait dinamika politik tanah air. Pada tahun 2023, gelaran Parlemen Remaja mengambil tema Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, serta Masyarakat Aman. DPR RI berharap dengan adanya kegiatan Parlemen Remaja ini dapat memasyarakatkan peran dan fungsi DPR RI serta memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan kebijakan publik di Parlemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar acara Parlemen Remaja yang dimulai pada tanggal 11 hingga 16 September 2023. Program Parlemen Remaja merupakan ajang untuk mengedukasi para pelajar SMA sederajat terkait dinamika politik tanah air, khususnya dari sudut pandang lembaga legislatif DPR RI. Secara tidak langsung, program ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk memaksimalkan bonus demografi di Indonesia, yaitu tercetaknya generasi unggul yang produktif dan berwawasan politik. Tahun ini ada 9.996 akun yang mendaftar untuk menjadi peserta Parlemen Remaja. Setelah proses seleksi, terpilih 134 siswa-siswi yang berasal dari 80 daerah pemilihan di Indonesia. Gelaran Parlemen Remaja tahun 2023 mengambil tema Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, serta Masyarakat Aman. Tema itu berkaitan dengan upaya edukasi hukum kepada remaja. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, generasi remaja perlu lebih mengenal hukum, sehingga di masa depan dapat tercipta lingkungan masyarakat yang lebih taat aturan. Sekarang ini remaja ini sangat banyak tantangan-tantangan dalam lingkungan, dalam sekolah dan lain sebagainya yang seringkali remaja ini berbenturan dengan masalah-masalah hukum. Mereka ada untuk menjadikan hukum itu sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Melihat dinamika dan kebutuhan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka DPR RI mengajak siswa-siswi berperan serta dalam simulasi proses pembentukan kebijakan terkait hukum pidana. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, turut menjadi narasumber untuk menjelaskan substansi Undang-Undang KUHP baru, di mana di dalamnya termuat paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang mengedepankan perlindungan korban kejahatan. Dengan paradigma yang baru, yaitu korektif, rehabilitatif, dan restoratif, sehingga kekhawatiran masyarakat bahwa KUHP kita akan menjadi KUHP yang eksesif, yang represif, yang mudah mengkriminalisasi, jika kemudian diimplementasikan dengan nafas paradigma baru yang ada di buku 1, kita harapkan itu tidak terjadi. Tapi kuncinya tetap ada di sosialisasi.
Sejumlah rangkaian kegiatan harus dilalui para peserta parlemen remaja, mulai dari simulasi rapat hingga merasakan aksi kunjungan kerja khas anggota dewan. Tahapan kegiatan itu dilakukan dengan tujuan para generasi muda memahami lika-liku anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejumlah anggota dewan pun menyambut positif kegiatan parlemen remaja. Kegiatan ini dinilai efektif untuk memasyarakatkan peran dan fungsi DPR serta memberikan pemahaman proses pembuatan kebijakan publik di parlemen. Harapan saya dengan adanya kegiatan seperti ini langsung disimulasikan bagaimana bersidang. Mereka tahulah lebih persis, lebih tahu, lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan parlemen. Kita bicara kemiskinan, pendidikan, tentang apapun Indonesia, kenyataannya harus melalui jalur politik. Harus ini yang mereka pahami. Tentu kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Saya sih berharap ini bisa lebih besar lagi, karena tadi kan ada 134 peserta ya, sementara yang mendaftar juga puluhan ribu. Artinya di sana ada antusias mereka yang juga harus kita berikan peluang ke depannya. Di Senayan, Jakarta, para peserta parlemen remaja dibekali pengalaman simulasi sidang DPR hingga rapat paripurna. Parlemen remaja ini diharapkan dapat mengajarkan pentingnya berdemokrasi di Indonesia. Hal itu sejalan dengan peringatan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September. Tim Liputan TVRI Parlemen melaporkan. Pemirsa, seperti yang kita tahu, Indonesia yang dulunya adalah Hindia Belanda merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kerajaan. Dari Sumatera hingga ujung timur Indonesia pernah berdiri ratusan kerajaan yang berkuasa pada masanya. Salah satu kerajaan tersebut, pemirsa, adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah, pemirsa penasaran? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan Melayu Islam yang terletak di wilayah Riau, Pulau Sumatera. Dan kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Kemegahan dan juga keanggunan yang dituangkan dalam arsitektur bangunan kerajaan ini, pemirsa, semakin memperlihatkan pengaruh budaya yang kuat dari kerajaan ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan kemegahan kerajaan Siak Sri Indrapura pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa, jauh sebelum kita merdeka, wilayah Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Beberapa yang terkenal seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan masih banyak kerajaan besar lainnya. Letak geografis Hindia Belanda memang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Kita juga tahu hasil bumi Nusantara ini juga sangat terkenal dan bernilai tinggi. Tak heran, banyak kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Salah satunya berada di wilayah Riau, Pulau Sumatera, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Melayu Islam ini didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Menjadi pusat perdagangan yang aktif dan terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Tentu saja setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Kerajaan Siak akhirnya bergabung menjadi NKRI. Tapi karena kemegahannya dan perannya yang besar di daerah Riau kala itu, peninggalan Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura masih berdiri kokoh dan bisa kita nikmati hingga kini. Ya, Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi salah satu objek wisata sejarah di Provinsi Riau. Dibangun oleh Sultan Syarif Hashim pada tahun 1889, kini istana yang dijuluki Istana Matahari Timur ini menjadi museum penyimpanan benda-benda Kerajaan Siak. Memasuki Istana Kerajaan Siak, diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama seolah menyambut pengunjung dan memperlihatkan kejayaan kerajaan ini. Peralatan makan kerajaan, peninggalan alat musik, pakaian kerajaan dan peninggalan lainnya masih tersusun rapi. Arsitektur istana ini juga megah, menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Dengan 2 lantai, tiap sudut bangunan dilengkapi pilar bulat dengan patung Garuda di atasnya. Pintu dan jendela istana juga dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Sebagai kerajaan yang kaya, Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki pengaruh budaya yang kuat, terlihat dalam seni, bahasa, dan budaya Melayu yang masih dipelihara masyarakatnya hingga kini. Istana ini sangat mengagumkan karena sudah dibangun dari sekitar 130-an tahun yang lalu. Dan kita melihat kebersihannya sangat luar biasa, lalu kemudian manajemen pengelolaannya luar biasa. Dan bagi kami ini merupakan suatu yang rekomendasi agar kita ini jangan hanya berorientasi wisata yang internasional ya ke Eropa dan lain-lain, tetapi juga ternyata di dalam negeri banyak potensi wisata yang harus kita kembangkan. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura, cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sangat terjangkau kan? Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan ya saat mengunjungi istana ini. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Rinda Reski dan juga rekan saya. Dan di Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Preferensi Indonesia.